Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya diskusi tentang kecerdasan artifisial itu. Nah, saya akan lebih banyak menggali aspek filsafatnya mungkin ya. Kalau tadi dari Mbak Laurencia kan sudah menguraikan seluk-beluk duduk perkara hukumnya, nah mungkin saya akan masuk ke filsafatnya. Nah, saya akan mengaitkan itu dengan persoalan kekayaan, tentu saja ya kecerdasan artifisial dengan persoalan kekayaan dan apa yang disebut sebagai kekayaan artifisial. Nah, ada 3 isu pokok ya yang akan dibahas di sini. Pertama itu soal legal personhood. Siapa yang bisa disebut orang di dalam kerangka hukum ya. Apalagi ketika kita tempatkan dalam bingkai perkembangan teori-teori humaniora yang mengarah pada posthumanism dan seterusnya itu. Lalu yang kedua adalah akar pemikiran dari kekayaan intelektual itu apa gitu. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang public goods dan juga tentang konsep dari Marx dan Negri tentang general intellect ya. Nah, pertama-tama kita rujuk ke undang-undangnya dulu ya. Pasal 1 definisi itu hak cipta merujuk ke pencipta, pencipta merujuk ke orang, dan orang didefinisikan sebagai dua hal ya, orang perseorangan atau badan hukum. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang di dalam konteks undang-undang kita itu kan seperti halnya di banyak tempat yang lain, itu tidak secara eksklusif merujuk ke manusia yang berdarah daging ini, tapi juga bisa merujuk ke satu corporate entity gitu ya, satu badan, satu tubuh korpora itu yang dijadikan manusia karena disepakati bersama gitu, badan hukum. Nah, ini yang kemudian dirumuskan dalam kerangka yang lebih umum disebut sebagai subjek hukum yang di Indonesia merujuk ke Belanda, pribadi kodrati dan pribadi hukum, manusia dan badan hukum gitu. Dan yang dianggap memiliki kekayaan intelektual adalah subjek hukum ya, dua itu gitu. Maka diskusi tentang AI muncul ya, bahwa AI kan bukan orang, bukan manusia berdarah daging, bukan pula lembaga ya. Jadi dia nggak bisa dianggap sebagai pihak yang memiliki kekayaan intelektual. Nah, disinilah saya mau masuk memproblematisasi lebih lanjut ya. Pertama-tama tentang subjek hukum ya. Subjek hukum itu kan sebetulnya fiksi ya. Kalau kita bicara fiksi, terutama dalam konteks hukum, biasanya kan kita tahu ada fiksi hukum itu artinya undang-undang kalau sudah atau peraturan kalau sudah diundangkan itu orang dimanapun yang di tempat peraturan itu berlaku diasumsikan sudah membaca gitu. Nah, ini satu fiksi hukum yang biasa diterapkan karena nggak mungkin orang ketika melanggar satu aturan lalu ditanya kenapa melanggar karena saya belum baca aturannya lalu dibebaskan, kan tidak bisa. Jadi diasumsikan semua orang sudah baca ketika peraturan itu diundangkan. Nah, ini adalah salah satu fiksi hukum. Tapi di Indonesia seringkali itu dianggap sebagai satu-satunya fiksi hukum. Padahal ada fiksi hukum yang lain dan banyak ya. Ya, salah satu contoh lainnya adalah subjek hukum itu sendiri. Misalnya perusahaan ya, dianggap sebagai pribadi atau persona ficta, sehingga haknya bisa dilindungi dan bisa dituntut kewajibannya itu seolah-olah sebagai pribadi manusia. Dan ini ditulis oleh seorang ahli di bidang filosofi of intellectual property, Ngaire Navin itu, sebagai persoalan as ifness ya. Jadi fiksi hukum itu bekerja seolah-olah sesuatu itu demikian halnya padahal tidak di kenyataannya. Jadi dia diperlakukan dalam koridor as if gitu ya, seolah-olah gitu. Nah, jadi memang ini satu perangkat yang diperlukan ya. Jadi dalam arti ini subjek hukum itu adalah satu theoretical entity sebetulnya, satu entitas teoritis yang bisa dikenai sifat-sifat tertentu, bisa dikenai sifat-sifat memiliki hak yang harus dilindungi, memiliki tanggung jawab yang harus dituntut dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan theoretical entity dalam ilmu-ilmu lain ya. Nah, kemudian bagaimana theoretical entity yang dirancang lewat fiksi hukum ini kemudian dimobilisasi di dalam masyarakat. Ini sudah panjang ceritanya ya, dari kalau kita ambil salah satu kasusnya misalnya perdebatan di abad ke-15-an itu tentang gerakan konsiliaris di dalam konteks gereja ya. Konsiliaris dengan orang-orang yang mendukung kekuasaan absolut untuk paus gitu. Ini kan dikembangkan juga argumen fiksi hukum itu. Jadi orang-orang konsiliaris seperti Juan de Segovia itu berargumen bahwa sebetulnya yang disebut sebagai kekuasaan tertinggi itu adanya di tangan komunitas, karena dalam pengertian hukum kanonik gereja itu gereja diartikan sebagai persekutuan orang beriman. Nah, persekutuan ini yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sebetulnya, dan baru kemudian didelegasikan ke tangan yang lebih atas seperti misalnya paus dan seterusnya. Nah, jadi dia berargumen bahwa kalau misalnya ada orang berhimpun yang memutuskan sesuatu dan keputusan itu harusnya lebih didengar daripada keputusan dari paus, karena paus itu adalah suatu fiksi ya. Dia
kebenaran yang tampil langsung yang disepakati oleh persekutuan itu harusnya lebih didengar daripada fiksinya, yaitu keputusan si paus gitu. Jadi itu argumen bagaimana fiksi hukum itu juga masuk ke dalam percakapan publik tentang, kemudian ini yang menjadi dasar argumen untuk demokrasi di era abad modern ya, abad ke-17 dan seterusnya, bahwa raja atau pihak yang dianggap berdaulat itu sebenarnya suatu fiksi yang di yang di digunakan untuk mempermudah pengaturan, tetapi ketika rakyat sendiri sudah berbicara maka kebenaran yang lebih dilihat dan bukan fiksinya gitu. Nah, dan dalam konteks posthuman sekarang definisi personhood itu sendiri kan meluas ya. Pertama-tama ada perusahaan, kita sudah tahu ya, yang paling lama kan perusahaan ya, corporate personhood itu diakui. Tapi kan era-era 2000-an ke sini semakin banyak ya konsep personhood yang lain ya. Misalnya kayak di tahun 2007 kera besar itu misalnya kayak gorila, simpanse dan seterusnya itu dianggap memiliki personhood. Jadi orang yang melakukan kejahatan terhadap kera besar itu bisa dituntut, dan kera besar itu punya hak yang dilindungi oleh hukum gitu ya. Jadi dia bisa diproses di pengadilan seperti itu. Dan selain itu juga ada misalnya sebagian dari hutan Amazon itu diberikan status sebagai legal personhood ya. Jadi dia dianggap sebagai orang ya lewat satu fiksi hukum yang sama yang menjadikan perusahaan sebagai satu person. Demikian pula dengan ekosistem yang sifatnya lebih abstrak ya, yang terdiri dari bukan hanya makhluk hidup tapi juga bentangan alam mati ya, misalnya komposisi dasar laut, pasir, komposisi kimia laut dan seterusnya itu disebut sebagai legal personhood juga lewat advokasi Embassy of the North Sea itu yang mengadvokasi legal personhood bagi Laut Utara. Di Laut Utara itu laut di bagian Eropa Utara itu merupakan satu sejenis person juga yang harus dilindungi haknya, dan yang dilindungi di sana ya semuanya ya, sampai ke mikroba dan seterusnya itu. Jadi ini adalah perkembangan terkini dari diskusi tentang legal personhood gitu. Nah, bagaimana manusia bisa menjadi person gitu ya. Ini juga satu soal ya. Tadi kan kita sudah lihat macam-macam legal personhood yang muncul belakangan, tapi manusia sendiri kenapa dia dianggap sebagai memiliki personhood dalam kerangka legal. Nah, landasan pemikirannya sebetulnya bisa dilacak jauh ya. Kalau ini menurut Visa Kurki ini, sebetulnya pertama-tama legal personhood itu muncul dalam konsep di corpus juris civilis itu, person itu diartikan sebagai peran ya. Seperti halnya asal katanya dalam bahasa Latin, person digunakan persona sebagai topeng yang digunakan aktor untuk bersandiwara gitu. Jadi person itu rujukannya ke role, bukan ke manusia dalam darah dan daging itu, tapi peran yang dia jalankan dalam masyarakat itu yang disebut persona. Sekitar abad ke-6 filsuf Boethius mendefinisikan person itu sebagai substansi individual yang bersifat rasional. Nah, di sini termasuk juga manusia dan masyarakat dan seterusnya. Dan status person ini sifatnya tidak fix ya, tidak melekat secara given pada manusia selamanya ya. Orang bisa taken for granted dengan itu, bukan gitu. Tapi misalnya di sepanjang abad pertengahan, status person itu bisa dicabut ya. Orang bisa berhenti menjadi orang ya. Orang bisa berhenti menjadi person ketika dia melakukan kejahatan berat ya, felony gitu. Dan itu terhadap orang seperti itu diberlakukan penghapusan semua hak, termasuk hak sebagai manusia. Sehingga siapapun binatang ataupun alam itu bisa membunuh dia tanpa ada yang dituntut gitu. Jadi orang yang sudah dikeluarkan dari hukum itu outlaw itu akan bisa diperlakukan dengan cara apapun oleh siapapun ya, termasuk oleh binatang. Lalu kemudian baru di abad ke-17 misalnya Thomas Hobbes membedakan ya manusia dari person ya. Person itu subjek yang mandiri atas tindakan, maka yang disebut person ini bukan tidak termasuk anak-anak, terus orang gila dan seterusnya. Dan abad 19 Hegel memandang personalitas itu sebagai person itu sebagai hak atas benda gitu. Karena hanya manusia yang punya personalitas, maka manusia yang punya hak atas benda, binatang tidak punya hak atas benda. Jadi ini mulai mengerucut pada definisi person yang kita kenal hari ini gitu. Nah, lewat proses sejarah ini kan kelihatan ya bahwa manusia itu menjadi person. Dia tidak given dari awal adalah person, enggak, tapi dia menjadi person lewat satu konstruksi pemikiran yang antara lain adalah karena dianggap manusia memiliki rasionalitas yang mandiri gitu. Nah, bagaimana dengan AI gitu? Apakah AI bisa juga menjadi person dalam pengertian legal personhood itu gitu. Nah, AI hari ini perlu dibedakan dari AI katakanlah 20 tahun yang lalu ya, karena AI hari ini itu berkembang di atas seperti ChatGPT, kemudian text to image yang generation yang seperti DALL-E atau Midjourney dan seterusnya itu
mereka berkembang berdasarkan satu AI yang disebut sebagai deep learning ya. Nah, orang kan biasa mendengar istilah machine learning. Nah, machine learning ini masih mensyaratkan kerja manual manusia banyak sekali ya. Jadi yang terutama disebut sebagai feature engineering. Jadi mesin ini harus dilatih untuk menghasilkan atau membaca satu teks misalnya dengan memperhatikan aspek apa saja dari teks itu. Itu di manusia yang membuat ya, feature engineering itu. Parameter pembelajarannya apa saja satu-satu harus di spell out gitu ya, harus dinyatakan. Kalau nggak gitu mesin nggak akan bisa mengerjakan. Nah, tapi kita masuk ke era deep learning sekarang, berkembang sejak tahun 2010-an ke sini ya, berkembang semakin pesat 2015 ke sini. Dalam deep learning ini intinya adalah AI itu bisa belajar sendiri metode yang tepat untuk melihat satu teks ya. Jadi kita tinggal memberikan satu data, satu korpus sebagai dataset, kemudian kita atur algoritma pembelajarannya seperti apa, kita atur misalnya pakai layer neural networknya seperti apa. Nah, sudah setelah itu soal aspek mananya dari teks yang mau dipelajarin dan seterusnya diserahkan pada AI. Ini yang disebut sebagai representation learning. Jadi bagaimana kita merepresentasikan teks di hadapan mesin, biar mesin yang mikirin, jangan kita. Kalau dulu tuh kita yang mikirin, representation learning itu manusia, si developernya yang mengembangkan. Makanya feature engineering itu atau mengeksplisitkan aspek-aspek dari korpus yang harus diteliti itu menjadi satu hal yang sangat merepotkan ya, kerja berat gitu. Nah, oleh karena itu dalam arti itu bisa dikatakan mandiri ya si AI itu dalam hal belajarnya. Begitu dia di input satu dataset dengan algoritma pembelajaran itu dia akan cari sendiri apa yang membuat teks ini unik, apa yang membuat gambar ini unik dan seterusnya. Jadi dia mempraktikkan semacam merdeka belajar lah kalau dalam istilah kita sekarang. Nah, ini contoh saya juga dabbling sedikit-sedikit dengan text generation terutama ya. Jadi bagaimana menghasilkan teks dari deep learning itu. Ini adalah teks yang dihasilkan dengan AI yang dilatihkan pada korpus kecil ya, dataset semua puisi Chairil Anwar gitu. Dengan jaringan neuralnya namanya bidirectional LSTM. Itu salah satu jenis jaringan recurrent neural network ya, RNN. Biasa dipakai untuk teks ya. Nah, itu dilatihkan sebanyak 120 kali. Nah, hasilnya setelah dia latihan dari teksnya Chairil Anwar, ya dia bikin puisi seperti ini. Nah, puisi ini kalau kita ambil misalnya dua kata gitu ya, frase-frasenya atau larik-lariknya itu nggak ada yang sama persis dengan Chairil ya. Dia berbeda dari Chairil, tapi dia bisa tahu kira-kira kalau Chairil nulis puisi itu kira-kira dia akan menyusun seperti apa tanpa sepenuhnya sama gitu. Jadi ada susunan-susunan yang berbeda yang menghasilkan imagery baru, citraan-citraan baru dan seterusnya. Nah, dalam hal text generation-nya sendiri, jumlah parameter atau aspek-aspek teks yang digunakan, yang diperhitungkan oleh AI ketika belajar dari korpus itu adalah 2,3 juta ya parameter. Nah, kalau zaman machine learning ini satu-satu harus di spell out oleh manusia nih, harus ditunjukkan. Ini lihatlah bagian ininya, lihatlah kata kedua setelah di dalam satu lari kayak gitu misalnya. Kalau deep learning itu udah nggak perlu, kita nggak perlu ikut campur di situnya, biar AI yang belajar apa saja parameter itu gitu. Nah dari situ muncul ada gugatan ya terhadap antroposentrisme hukum ya. Jadi konsepsi hukum yang menempatkan manusia sebagai puncak dari segalanya itu yang kemudian muncul atau dipersoalkan di banyak kajian belakangan ini. Nah, dulu kan Boethius bilang tadi ya, substansi individual yang bersifat rasional itu diartikan, person itu artinya seperti itu. Nah, manusia memenuhi persyaratan itu bagaimana dengan AI gitu. Apakah AI tidak bisa disebut rasional, sedangkan ia sudah bisa mulai belajar sendiri kayak tadi ya, dengan representation learning yang dilakukan secara mandiri gitu. Kenapa AI dianggap ciptaan, sedangkan manusia dianggap sebagai pencipta. Nah, ada peneliti dalam hal filosofi intellectual property itu, Thomas Peterskovsky ini menyebut bahwa ini adalah satu bias yang disebut sebagai bias humanisme yuridis yang seolah-olah mengasumsikan adanya suatu human exceptionality in nature. Jadi manusia itu tidak terbandingkan lah, dia eksepsional, dia di luar berada dalam pengecualian dari seluruh alam yang lain seperti itu. Nah, jadi ini yang kemudian dipertanyakan gitu ya. Nah, kita bisa saja kemudian berhadapan dengan itu memperluas ya definisi legal personhood dalam hukum kita gitu ya. Sebagai katakanlah orang ketiga ya setelah orang perseorangan dan badan hukum. Seperti halnya kita bisa memperluas untuk misalnya Kera Besar, Laut Utara atau Laut Selatan, Nyai Roro Kidul dijadikan subjek hukum kan juga bisa. Nah,
persoalannya dalam kasus AI ada persoalan yang agak susah, yaitu siapakah AI gitu. Kalau kalau binatang, ekosistem alam, badan hukum manusia kan kita bisa dengan jelas menunjuk batasnya, batas teritorial, batas badani yaitu permukaan kulit misalnya, itu kan batasnya makhluk hidup kan biasanya itu ya. Nah, sehingga klaim kepemilikannya bisa dievaluasi. Sedangkan AI itu kan rakitan ya. Dalam istilah Deleuze itu assemblage ya. Dia rakitan dari berbagai kode yang dihasilkan manusia dari berbagai zaman yang berbeda, dari berbagai bangsa bahasa yang berbeda juga gitu. Yang nimbrung semua sekalian di internet, di GitHub misalnya atau di Hugging Face kalau orang-orang main Transformer untuk apa GPT itu. Nah, itu dari situlah orang merakit kodenya. Jadi kodenya sendiri sebenarnya campuran gitu. Misalnya kayak contohnya OpenAI yang mengembangkan GPT, dia membangun arsitektur untuk GPT itu dari arsitektur yang disebut sebagai transformer yang sebetulnya diciptakan oleh Google, tim dari Google setahun sebelumnya gitu. Ada dalam satu paper terkenal sekali itu, Attention is all you need. Itu ada satu paper yang menerangkan konsep dari arsitektur transformer yang kemudian dikembangkan oleh OpenAI menjadi GPT, GPT 1, 2, 3, sehingga akhirnya sekarang dari chat GPT itu. Nah, kemudian jadi dari situ kelihatan bahwa sebenarnya AI itu satu rakitan ya, dia tidak punya satu inti kepribadian seperti itu. Dan selain itu juga ya AI kan adalah kekayaan intelektual ya, yang bisa menghasilkan satu produk lain, kekayaan intelektual lain. Nah, jadi ada suatu ciptaan yang menciptakan ciptaan gitu. Nah, dalam arti apa? Suatu KI, kekayaan intelektual, bisa dianggap memiliki KI gitu. Ini kan satu absurditas yang banyak diperdebatkan. Misalkan kalau kita melihat diskusi antara Pak Freddy Haris Dirjen KI di channel Kemenparekraf dengan Pak Ari Juliano Gema ya, di channel itu dari staf khusus Kemenparekraf bidang regulasi gitu. Di situ kelihatan bahwa sebetulnya perspektifnya masih banyak sekali diperdebatkan. Dari Pak Freddy Haris cenderung mengarah pada dimungkinkan satu kekayaan intelektual itu dihasilkan oleh AI dengan memperluas konsep legal personhood itu, sedangkan dari Pak Ari Juliano Gema memandang bahwa nggak boleh, harusnya yang dia bisa menghasilkan copyright atau hak cipta nantinya itu hanyalah yang bisa memegangnya hanyalah manusia atau badan hukum, nggak boleh satu hal di luar itu. Nah, oleh karena itu jadi sentral adalah pertanyaan tentang siapakah AI gitu. Nah, juga selain itu kita perlu masuk ke dalam pertanyaan tentang apa syarat-syarat dari memiliki sesuatu gitu. Karena kalau kita katakan AI adalah legal personhood, dia memiliki sesuatu misalnya, setelah dia punya legal personhood, dia akui hak kekayaan intelektualnya, diakui hak ciptanya, maka ditanya disitulah muncul persoalan kepemilikannya. Tapi syarat-syarat kepemilikan kalau kita lihat kembali ke landasan dari teori kepemilikan yang berlaku di berbagai tempat adalah teori kepemilikan yang dicetuskan oleh John Locke ya, di mana-mana. Marx sekalipun mendasarkan teori tentang kepemilikannya pada John Locke. Ya. Dan John Locke ini punya 6 tesis sederhana yang sebenarnya bisa meringkas keseluruhan pemikirannya. Ini diringkas oleh Peter Drahos. Jadi intinya adalah Tuhan itu memberikan dunia pada semua orang secara umum lah ya, untuk dibagi-bagi bebas di antara mereka gitu. Dan poin kedua adalah setiap orang memiliki dirinya sendiri, has a property in his own person, itu maksudnya setiap orang memiliki dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kerja setiap orang adalah milik dari orang yang bersangkutan. Lalu yang keempat, siapapun orang yang mencampurkan kerjanya dengan apa yang ada di commons, di alam ya, yang menjadi milik bersama itu, maka dia menjadikannya milik privat, miliknya sendiri, karena dia sudah mencampurkan kerjanya. Lalu yang kelima adalah hak untuk kepemilikan, memiliki sesuatu itu bergantung pada sejauh mana kita menyisakan atau tidak menghalangi orang lain untuk mengakses alam yang sama gitu. Dan yang keenam, sejauh mana orang itu tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya yang ada di dalam commons itu, dalam alam itu, sehingga orang lain terhalang-halangi untuk atau menjadi kehabisan untuk bisa mengakses objek tersebut. Gitu. Nah, ini adalah 6 pokok konsep utama teori kepemilikan Locke. Ya. Nah, di dalam kasus KI, kekayaan intelektual, itu ada masalah besar di situ. Ini saya sarikan dari Ignatius Haryanto ya, tesisnya di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara, Pesat Pikir Kekayaan Intelektual gitu. Ya intinya adalah bahwa berbeda dari kekayaan non intelektual, kekayaan material ya, komoditas fisik itu, ada beberapa perbedaan gitu. Kalau misalnya masalah mixing labor ya, argumennya Locke tadi bahwa suatu benda di alam menjadi milik kita karena kita sudah mencampurkan kerja kita ke sana gitu.
maka dia jadi milik kita. Misalnya kita bercocok tanam, ya hasil cocok tanam itu ya kita makan sendiri gitu misalnya. Tapi dalam kasus KI kan sebetulnya kerjanya hasil dari kerja banyak orang ya, bahkan lintas generasi, lintas bangsa. Misalnya Newton bilang bahwa saya ini berdiri di atas bahu para raksasa. Jadi ada orang-orang sebelum saya yang sudah berpikir menghasilkan berbagai macam pemikiran dan saya hanya berdiri di bahu mereka meneruskan, mengambil yang perlu dan seterusnya. Jadi dia mengakui adanya kontribusi dari kerja orang banyak sebelum dia gitu. Nah, ini adalah masalah mixing labor. Jadi KI itu atribusinya nggak bisa langsung spesifik ke satu individu atau satu korporasi karena dia menggunakan menarik data atau menarik pengetahuan, menarik bacaan dari banyak sekali sumber gitu ya. Dari generasi-generasi sebelumnya yang sifatnya open source misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah masalah pembatasan akses. Beda dari kekayaan biasa, kekayaan intelektual itu sifatnya intangible. Dia tidak tersentuh, tidak terpegang gitu ya. Sehingga akses orang terhadap suatu KI sebetulnya tidak menutup akses orang lain atas KI yang sama. Ini beda dengan misalnya nasi goreng ya. Kalau nasi goreng kita makan, saya makan, ya Anda nggak bisa makan nasi goreng karena sudah saya makan, habis dia. Tapi kan kalau KI, kalau misalnya kita mendengar musik di streaming di Spotify, apakah dengan saya mendengar musik orang lain jadi tidak bisa mendengar musik? Kan enggak, orang lain juga tetap bisa mendengar musik yang sama ya. Nah, jadi artinya nggak ada persoalan pembatasan akses. Konsumsi dalam KI itu tidak membatasi akses terhadap konsumsi orang lain. Lalu yang ketiga soal penghamburan sumber daya ya. Argumen keenamnya Locke tadi. Nah sama, karena bersifat intangible dia nggak akan habis dikonsumsi. Dia nggak akan seperti kayak nasi goreng yang ketika kita konsumsi habis. Justru konsumsi atas KI meningkatkan produksi KI yang baru. Orang semakin banyak terpapar pada KI, aneka produk KI, maka dia akan bisa terinspirasi untuk berkarya menghasilkan KI yang baru dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah satu kelanjutan dari itu ya. Jadi bahwa karena beberapa persoalan dari KI itu, maka bisa juga harusnya dia di KI itu dikategorikan sebagai public goods ya. Dia public goods dalam pengertian dia bersifat non excludable, artinya orang akses terhadapnya tidak bisa dikecualikan ya, tidak perlu dikecualikan, artinya kalau dikonsumsi bersama-sama dia tidak akan habis gitu. Dan kemudian dari segi konsumsinya juga sifatnya tidak bersaing ya, non rivalrous. Jadi orang tuh nggak perlu bersaing-saing untuk mendapatkan objek itu ya. Semuanya bisa dapat lah, apalagi lewat perkembangan teknologi seperti internet dan seterusnya. Jadi dia lebih tepat dianggap sebagai public good ya. Nah, jika ada kelangkaan pada KI, itu terjadi karena KI dibuat langka lewat pembatasan akses, itu lain soal ya. Jadi misalnya ketika dibuatkan satu aturan yang membuat orang itu untuk bisa mengakses KI dia harus membayar sekian dan seterusnya. Nah itu kan berarti pembatasan akses, tapi pada dirinya KI-nya sendiri sebetulnya tidak melibatkan logika pembatasan akses gitu. Sehingga semua kekayaan yang dihasilkan dari eksploitasi KI adalah kekayaan artifisial karena KI-nya itu dibuat jadi langka secara artifisial. Ini yang saya sebut sebagai kekayaan artifisial di judul tadi itu ya. Artinya dan ini yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan besar ya, oleh owner dari KI-KI itu. Jadi bukan penciptanya lagi yang mendapatkan manfaatnya, tapi justru si owner-ownernya itu. Yang akhirnya menghambat inovasi, menghambat pertukaran pengetahuan yang sehat karena penuh dengan rambu-rambu tentang siapa yang berhak melakukan eksploitasi KI tersebut. Gitu. Nah, Prof. Agus Sarjono juga menyampaikan di kata pengantar buku yang dari tesisnya Ignatius Haryanto itu ya, pendekatan ownership, kepemilikan yang diadopsi dalam sistem HKI, hak kekayaan intelektual itu, ketimbang sistem authorship, atau pengarang, pencipta itu, telah mengembalikan sistem feodalisme yang dulunya mau dilawan oleh Locke. Locke itu menciptakan teori kepemilikannya untuk melawan feodalisme. Maka dia mengatakan bahwa setiap kerja adalah milik setiap orang, bukan milik atasannya gitu. Nah, tapi dengan sistem ownership yang sekarang yang lebih dianggap lebih penting daripada authorship, maka akhirnya feudalisme serupa itu muncul gitu. Sekarang ownernya adalah dulu ownernya adalah kaum feodal, sekarang ownernya adalah kaum modal gitu, pemilik modal. Nah, kemudian kita bisa bertanya lebih lanjut ya, kalau misalnya kita kembalikan, sekalipun kita ikuti Prof. Agus Sarjono, kita kembalikan pemegang HKI pada author, bukan pada owner, masih ada dua soal ya. Pertama-tama adalah pencipta KI itu selalu berdiri di atas bahu raksasa kan, jadi terpengaruh dari para pencipta sebelumnya gitu. Maka kan tidak ada pencipta individual ya,
Yang ada adalah masyarakat secara keseluruhan sebagai pencipta lintas generasi, lintas bangsa. Jadi keseluruhan masyarakat itu adalah pencipta. Dan yang kedua adalah bahwa karena AI juga bisa menciptakan KI, sedangkan KI ini bisa mempengaruhi pencipta manusia lain yang baru untuk menciptakan KI yang lain, maka sebetulnya pencipta manusia yang baru tadi itu berhutang keberadaannya pada AI. Gitu. Jadi dalam arti itu AI juga bisa dikatakan menciptakan manusia sebagai pencipta itu. Jadi itu kelihatan di diagram sebelah kanan ini ya. Jadi ada pencipta KI pertama lah manusia gitu ya, menghasilkan KI, KI-nya dipakai oleh pencipta KI kedua untuk menghasilkan KI yang baru itu. Nah, KI yang baru itu digunakan oleh pencipta AI untuk menciptakan AI. Yang akhirnya AI itu menciptakan sebuah KI yang digunakan oleh pencipta AI manusia untuk menciptakan AI baru. Gitu. Nah, ini kan kelihatan di sini ada antara mesin dan manusia itu saling ini ya, saling masuk, ada kayak lusipakan gitu ya, saling menganyam satu sama lain seperti itu. Jadi dalam arti itu ketika kita mau mencari atribusinya agak repot karena sebetulnya ini melibatkan keseluruhan proses yang merentang ke belakang yang banyak sekali kalau mau dihitung satu-satu ya banyak yang tidak dianggap sebagai pemilik KI gitu. Ada masyarakat yang ikut mempengaruhi inspirasi yang muncul pada pencipta KI misalnya ketika dia melihat fenomena di masyarakat dia menjadi terinspirasi. Apakah masyarakat yang dilihatnya ikut mendapatkan royalti dari KI-nya kan enggak. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan ya ketika KI diatribusikan kepada individual dan hanya manusia karena dua soal ini. Nah, ada satu solusi ya, ini sebagai penutup yang mungkin bisa menjawab keduanya gitu. Nah, di sini saya menarik inspirasi dari Karl Marx ya di buku draft untuk Das Kapital itu Grundrisse ya, catatan-catatannya khususnya dalam satu bagian yang biasa dikenal sebagai fragmen tentang mesin. Nah, di sana tuh dia si Marx ini membahas tentang bagaimana pengetahuan umum masyarakat itu sudah menjadi bagian penting dalam kondisi produksi ekonomi gitu. Jadi misalnya mesin yang kita lihat sebagai mesin itu sebetulnya kan merupakan ekspresi atau penubuhan dari sejumlah jam kerja tertentu yang dipakai untuk menghasilkan mesin itu, tetapi juga sejumlah ilmu pengetahuan, teori, wawasan masyarakat yang dikembangkan secara bertahun-tahun, secara ratusan tahun mungkin, yang masing-masing itu tidak menuntut biaya seringkali. Jadi orang berteori, berdiskusi, melakukan transaksi intelektual dan seterusnya, kemudian di ujung-ujungnya kemudian nyampe menjadi mesin terus dipatenkan gitu. Yang mematenkan ini kan tidak membayar generasi-generasi yang sudah berpikir tentang segala macam komponen dari mesin itu. Gitu. Nah, dari situlah Marx bicara tentang general intellect ya. Jadi kita ini di dalam masyarakat modern itu hidup di bawah kendali general intellect. General intellect itu artinya suatu intelek umum milik masyarakat yang tidak bisa diatribusikan secara individual. Ini bukan intelek si Anton, si Jenny, si siapapun itu, tapi dia intelek dari keseluruhan manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang dengan caranya masing-masing saling memperkaya pengetahuan umum. Nah, inilah pengetahuan umum inilah, intelek umum inilah yang sekarang menjadi dasar untuk kemajuan teknologi. Semua praktik teknologi dan seterusnya itu dihasilkan dari intelek umum itu. Jadi dalam arti itu yang menghasilkan tatanan masa kini, seluruh tatanan teknologi sekarang adalah proses kehidupan masyarakat sehari-hari itu. Itulah yang kemudian diabstraksikan menjadi teori, yang kemudian diabstraksikan lagi menjadi produk yang bisa dipatenkan dan seterusnya tadi itu. Jadi kalau mau dilacak kembali siapa pemiliknya ya keseluruhan masyarakat gitu. Dengan argumen mixing labor yang sama harusnya AI seperti halnya semua KI adalah ekspresi dari kerja seluruh anggota masyarakat. Dan oleh karena itu, dalam arti itu juga kita mesti melihatnya secara lebih inklusif, mencakup keseluruhan aspek hidup yang ada di bumi ini, bukan hanya manusia, tapi juga non-manusia, karena interaksi manusia dengan alam kan juga menjadi landasan penciptaan KI ya. Karena orang melihat misalnya Newton, menurut anekdotnya itu, apel jatuh menteorikan hukum gravitasi, nah jadi ada interaksi antara alam dan manusia yang membuat perkembangan penciptaan KI itu terjadi gitu. Jadi kalau demikian halnya maka sebetulnya AI dan KI itu harusnya dimiliki secara komunal oleh semua orang, public goods ya dalam pengertian tadi, tapi juga ditempatkan dalam konsep yang disebut publiknya bukan hanya manusia tapi seisi planet bumi itu untuk kepentingan human dan non-human. Jadi dia suatu planetary public goods gitu. Dan ini adalah satu seruan yang sebenarnya spiritnya sudah diungkapkan beberapa bulan lalu di Forum Mondiakul UNESCO yang digelar di Meksiko ya, yang menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah satu public goods, global public goods. Jadi dia barang milik publik yang diakui secara global gitu. Nah, itu satu isu yang diangkat oleh UNESCO
beberapa tahun ini ya di tahun lalu ya di Forum Mondiakult ini. Yang kurang lebih ini merupakan satu pancingan yang mungkin bisa membuat kita nanti bisa lebih berdiskusi lebih dalam mengenai ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.